Oke, langsung ya. Mana tadi? Oke. Nah, sekarang kita baru bicara tentang manajemen waktunya ya. Jadi, bagaimana caranya kita untuk memanajemen waktu kita di bulan Ramadan ini agar bisa mendapatkan eh, Ramadan yang terbaik lah. Versi kita masing-masing tentunya. Karena tentu masing-masing dari kita itu ya kalau secara kemampuan jelas berbeda dan ini memang personally, tapi setidaknya kita punya semacam kayak panduan bagaimana caranya agar kita bisa memanajemen waktu kita dengan baik. Nah, tapi saya disclaimer dulu. Disclaimer itu maksudnya begini, bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang manajemen, bahwa tidak ada sebenarnya yang namanya, kalau bagi yang saya pelajari, bahwa tidak ada sebenarnya manajemen waktu itu. Karena sebenarnya begini ya, siapapun di antara kita, ini kan ada sekitar, kita tuh ada nih, misalnya nih kita 15 orang di sini. Semua di antara kita ini semuanya dapat waktu 24 jam, betul enggak? Tidak ada yang kemudian lebih dari 24 jam atau malah kurang dari 24 jam. Semuanya itu mendapatkan waktu 24 jam dalam satu hari. 7 kali 24 dalam satu minggu. Kan begitu? Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya seluruh waktu yang diberikan oleh Allah itu kepada kita semuanya sama. Lalu yang membedakannya apa? Bukan memanajemen waktunya, tapi memanajemen diri kita dalam kemudian menggunakan waktu tersebut. Jadi artinya begini, tidak ada sebenarnya manajemen waktu. Yang ada adalah manajemen diri kita untuk menggunakan waktu tersebut. Ya. Apakah di sini di antara kita ini ada yang waktunya lebih dari 24 jam? Kan tidak ada toh. Atau ada yang mungkin di korting waktunya oleh Allah. Cuman 20 jam misalnya. Ada? Tidak ada. Yang ada mungkin ya tidurnya lebih banyak. Nah, itu ada. Kemudian kebanyakan nonton drama Korea, mungkin bisa jadi ada juga. Kebanyakan main game, iya juga bisa jadi ada. Tapi maksud saya adalah waktu itu diberikan Allah semuanya sama, 24 jam. Artinya yang akan kita bicarakan itu adalah tentang manajemen diri kita sendiri. Jadi bagaimana manajemen diri kita agar kemudian diri kita ini bisa menggunakan waktu dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling efektif. Artinya 24 jam itu bisa kita gunakan dengan tepat. Nah, karena begini, makanya tadi kan saya bilang, yang perbedaan itu kan sebenarnya bukan waktu ya, karena waktu itu semuanya dikasih sama 24 jam. Kita ini kan bermasalahnya di masalah penggunaannya. Kenapa ada orang yang sama-sama dikasih 24 jam dengan kita sama-sama kuliah misalnya, tapi kenapa kemudian dia bisa menjadi orang yang, contoh aja misalnya, yang kemudian ya taruhlah dia bisa juara, dia bisa menjadi mawapres mahasiswa berprestasi dan segala macam. Padahal kan waktunya sama 24 jam dengan kita. Di sisi lain makannya juga kurang lebih sama. Mungkin dia juga makan nasi, kan begitu. Cuman memang amalannya yang beda, kan begitu ya. Jadi ada perbedaan di amalan. Maksudnya apa? Ya tadi, artinya kembali ke diri kita sendiri. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang kemudian dikatakan oleh Al-Qur'an di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad," kata Allah. Jadi ketika Allah kemudian mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Apa perintah Allah terhadap orang-orang yang beriman? Ittaqullah, artinya bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur, nah kemudian dilanjutkan oleh Allah, dan hendaklah an-nafsum maqad damat lebat. Setiap jiwa itu memperhatikan apa yang akan didahulukan atau apa yang akan dia perbuat untuk esok hari. Artinya apa? Artinya di sini ada esok hari yang itu adalah notabene kata waktu, dan setiap jiwa yang itu adalah representasi dari an-nafs manusia, manusia kita ini. Artinya apa? Allah itu menyuruh kita untuk memperhatikan apa yang kita perbuat untuk besok, bukan memperhatikan besoknya. Paham maksudnya ya? Jadi bukan memperhatikan esok harinya, tapi yang diminta oleh Allah adalah untuk setiap jiwa itu memperhatikan apa yang dia perbuat, apa yang dia dahulukan, apa yang dia siapkan untuk esok hari. Nah, ini makanya tadi saya bilang bahwa manajemen kita tuh sebenarnya
berbicara tentang manajemen diri sendiri, bagaimana menggunakan waktu tersebut. Nah, di sini yang penting fragmennya bahwa bagaimana Ramadan kita itu nanti tergantung pada kita sendiri. Tergantung bukan pada orang tua kita, misalnya bukan pada teman kos kita misalnya, bukan pada orang-orang di sekitar kita, enggak, tapi tergantung pada kitanya. Kita yang memutuskan Ramadan kita itu mau jadi Ramadan yang terbaik atau enggak. Kita yang memutuskan Ramadan kita hari ini, kali ini jadi Ramadan yang istimewa atau tidak. Semuanya balik ke kita. Nah, artinya apa? Kita harus berpikir bagaimana memanajemen diri kita untuk menggunakan waktu yang ada dengan cara yang paling baik, efektif, seefisien mungkin, seoptimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, apa saja yang bisa kita perhatikan lagi? Jadi gini, saya ingin menggambarkan tadi, menekankan bahwa perubahan dari Ramadan kita, kualitasnya, bahkan sebenarnya kalau kita mau bicara dalam taraf yang lebih umum, yakni kehidupan kita, semua perubahan itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Artinya begini, antum yang memutuskan Ramadan antum itu ingin jadi seperti apa. Antum bisa memilih, antum bersedih, kemudian down karena kondisi seperti sekarang, ya, atau kemudian antum berpikir dengan cara yang tadi, berpikir positif bahwa bisa jadi ini adalah ladang atau momen bagi Allah untuk menempa kaum muslimin untuk menyambut zaman yang berikutnya atau untuk menyambut hal yang berikutnya, ya. Dan kita tidak boleh ketinggalan dalam fase itu, ya. Nah, ini kita yang menentukan perubahan itu mau kita arahkan ke arah yang baik atau ke arah yang seperti apa, itu tergantung pada kita. Nah, makanya poinnya adalah bahwa cara berubah itu mulainya dari diri sendiri. Nah, maka semua yang nanti kita bicarakan tentang manajemen waktunya, semua yang nanti kita bicarakan tentang bagaimana caranya bagaimana caranya agar kita itu bisa 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 kemudian menggunakan waktu Ramadan ini dengan cara terbaik mungkin, itu kembali kepada diri kita sendiri, ya, kembali kepada antum masing-masing, kembali kepada diri saya secara pribadi. Nah, sekarang kita bahas bagaimana, kan begitu, ya. Sebelumnya saya ingatkan lagi di Ar-Ra'd ayat 11. Allah akan mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini udah terkenal dan kita udah sering dengar ayat ini. Apa artinya kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya apa? Setiap perubahan itu selalu dimulai dengan aktivitas kita yang berusaha untuk merubah. Makanya saya sering menggambarkan begini. Misalnya begini, ada dua orang. Ada berapa orang? Dua. Ya. Ada dua orang. Yang dua orang itu punya keinginan sama. Apa itu? Contoh aja. Pengen berkeluarga tahun depan, ya, pengen nikah di tahun depan, ya. Nah, mungkin kalau di antara antum ada yang pengen begitu, maka perhatikan. Ada dua orang, yang pertama kemudian pengen berkeluarga tahun depan, yang kedua juga pengen berkeluarga tahun depan. Tahun kapan? 2021 berarti. Ya, setelah pandemi lewat lah misalnya, ya. Nah, kemudian begini, orang pertama dia kemudian melakukan semua proses yang perlu dilakukan untuk menyiapkan dirinya sampai ke titik itu, sampai ke tujuan yang telah dia tentukan. Nah, orang yang kedua, dia hanya kemudian berpikir, insya Allah saya berdoa, nanti Allah pasti kasih jodoh yang terbaik. Tapi tidak berusaha, tidak memperbaiki dirinya, tidak mengkaji Islam, nggak kemudian mencoba menilai atau melihat, ya, atau kemudian mensurvei mungkin bagaimana seharusnya pasangan yang tepat sesuai dengan agama dan seterusnya. Maka kita bisa melihat yang mana yang kemudian akan dapatkan begitu. Maka orang pertama, karena ada ikhtiar di sana. Nah, artinya apa? Artinya setiap perubahan itu selalu dimulai dari kita, dari permulaan itu dari diri kita sendiri. Maka tidak bisa juga kita kemudian mengatakan, ya Allah, tolonglah bantu hamba untuk kemudian mengoptimalkan Ramadan hamba ini. Tapi ikhtiar kita itu bukan ikhtiar yang terbaik, ya.
Artinya apa? Artinya begini. Kalau dalam pembahasan qada dan qadar, ada kan namanya kita memposisikan antara ikhtiar, tawakal, dan doa. Seringkali orang-orang itu salah mengartikan tentang tawakal. Banyak orang, mungkin di antara kita juga ada seperti itu, tapi semoga enggak. Tapi banyak orang begini, banyak orang yang mengartikan tawakal itu posisinya di belakang. Di mana? Di belakang. Setelah ikhtiar. Jadi ikhtiar dulu, baru kemudian tawakal. Orang-orang yang beranggapan seperti ini itu berasal dari hadis atau pemahaman terhadap hadis ketika Rasulullah itu bertemu dengan seorang Arab Badui, kemudian dia bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya, sudahkah engkau tambatkan, ikatkan untamu, ya? Kemudian dia menjawab bahwa tidak ya Rasulullah, tapi saya bertawakal kepada Allah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah. Nah, sebenarnya hadis ini kalau dalam lafaznya itu, kalau kita lihat dari bahasa Arab, hadis ini sebenarnya menggambarkan bukan kemudian aktivitas yang berurutan, bukan. Misalnya berurutan itu begini, habis Senin, Selasa, habis Selasa, Rabu, itu yang berurutan. Maksudnya hadis ini tidak menggambarkan ikat dulu baru bertawakal, enggak. Tapi sebenarnya dalam kemudian lafaz hadis itu, sebenarnya posisi ikatlah dan bertawakallah ini bukan posisi tawakal itu ada setelah ikat. Atau ikat itu ada sebelum tawakal, enggak. Tapi ikat sekaligus bertawakal. Nah begitu. Jadi aktivitasnya itu berbarengan, tidak dipisah begitu. Ikatlah, kemudian ikatlah dan bertawakal. Artinya sekalian kita berikhtiar, maka pada itu juga kita bertawakal. Artinya apa? Tawakal itu ada pada sebelum kemudian ikhtiar, ketika sedang ikhtiar, dan sesudah ikhtiar. Itu tawakal selalu ada menyertainya. Nah, karena itu maksudnya gimana? Tawakal itu kan adalah menyerahkan apapun ketetapan Allah, tapi kita tetap ikhtiar. Artinya apa? Diri ini itu sudah siap menerima andaikan ketika kita sudah ikhtiar ternyata tidak sesuai dengan hasil ikhtiar. Kita udah siap. Artinya apa? Ya tadi kembali ke ayat yang tadi, bahwa Allah kemudian mengatakan bisa jadi kamu tahu yang baik, bisa jadi itu baik tapi sebenarnya buruk, bisa jadi buruk tapi itu baik. Ya. Nah, artinya ini semua dimulai dari diri kita. Nah, gimana caranya? Maka kita bahas yang pertama, yang penting kalau kita bicara masalah manajemen waktu kita dan aktivitas kita, kita semua harus menentukan goals. Kita harus punya tujuan. Ya. Tujuan apa? Target-target kita di bulan Ramadan ini pengen apa saja, pengen seperti apa. Ya. Having goals. Having goals ini pasti akan berbeda sekali di kondisi yang masa pandemi sekarang, yang kita harus banyak berada di rumah dan tidak banyak keluar. Nah, tapi poinnya tetap penting bahwa kita semua di sini dalam Ramadan ini harus punya having goals, harus punya list goal yang tujuan yang kemudian ingin kita raih. Misalnya begini, ini Ramadan goals. Misalnya seperti apa? Misalnya sholat tahajud harian, kemudian menyiapkan list-list doa, membaca dan menghatamkan Al-Quran misalnya seberapa kali dalam satu bulan. Kemudian kalau mau didetailkan lagi per apa namanya, per sholat itu berapa lembar membaca Al-Quran, sedekahnya berapa kali, kajian yang diikutin berapa kali, dan lain sebagainya. Ya, nah tentu ini yang kemudian akan berdampak berbeda dengan kondisi biasanya, karena ya di masa ini kemudian kita masa pandemi ini banyak berada di rumah. Maka bikinlah goal-goal selama kita di rumah itu apa saja yang ingin kita capai. Tapi saya sendiri merasakan ya, ada yang tadi saya bilang, berprasangka baik kepada Allah itu penting. Dan sebenarnya saya kemarin tuh sempat diundang kajian sama teman-teman mahasiswa hijrah, kajian online juga tentang galau dan apa dia judulnya tuh, galau dan bahagia di masa Covid gitu. Nah, kita kan melihat ya, ini mulai banyak kasus. Kasusnya maksudnya gini, banyak orang yang gara-gara wabah ini bunuh diri, itu ada. Di Indonesia ada, di Jerman ada. Banyak orang yang gara-gara Covid ini itu menyerah dalam hidup. Maksudnya menyerah itu ya artinya gini, memang ketika kondisi Covid ini kan akan sulit ya dari segi ekonomi. Mungkin kita akan sulit makan segala macam, tapi ya ada orang yang kemudian menyerah dengan keadaan.
Kalau hidup alhamdulillah, kalau mati ya sudah. Nah, kira-kira gitulah, ya. Nah, ini kan kacau. Nah, makanya kemudian saya menyimpulkan begini, dalam masa Covid ini, karena masa Covid ini, masa pandemi ini kita tidak akan pernah tahu, kita tuh berada dalam sebuah ketidakpastian yang ekstrim. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Wong trennya aja loh nggak turun-turun. Sampai sekarang kan yang positif itu 7 ribuan lebih. Seminggu lalu yang kita ngobrol di mana namanya, di kajian kita sebelumnya di hari Sabtu ini juga, seminggu lalu itu masih 5.900-an, ya. Sekarang sudah 7.700-an, ya. Lebih, jadi luar biasa tuh penambahannya, seminggu tuh bisa 1.000 orang lebih positif, ya. Nah, makanya kemudian ternyata saya simpulkan yang paling penting memang di dalam masa-masa sulit seperti ini adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini yang kemudian harus kita terus pupuk. Termasuk kemudian mungkin ya saya juga kadang-kadang sedih gitu, nangis, ya Allah, nikmat kita untuk sholat tarawih di masjid, untuk buka puasa bersama, untuk jalan-jalan bersama keluarga di luar, minimal misalnya ngajak anak-anak, istri, anak-anak itu ke taman sambil nunggu berbuka, itu tidak bisa kita lakukan. Wong, saya aja kemarin tuh lewat Taman Merjosari kan, yang biasanya saya ngajak teman-teman itu ditutup, ya, dihalangin, dia ditutup, nggak ada orang ke sana. Jalanan-jalanan mulai sepi dan lain sebagainya. Nah, artinya begini, eh, justru memang dalam kondisi pandemi ini, kita berada di rumah terus ini, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk takarub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita berharap Al-Quran yang kita baca menjadi lebih banyak, rakaat sholat sunnah yang kita lakukan menjadi lebih banyak, ya. Aktivitas kita bersama istri, anak-anak, keluarga, kemudian teman-teman saudara kita bisa dalam satu rumah itu bisa mungkin menjadi lebih banyak dan menjadi lebih berkualitas. Jadi ini goalsnya, artinya kita ini harus punya goals, harus punya misalnya harian targetnya, ya. Kalau dirutinkan kan, ya, kalau misalnya saya sama keluarga mulai dari tahajud, kemudian sahur, habis sahur sholat subuh bersama, habis itu kita kajian. Pesertanya siapa? Anak-anak saya, kemudian istri. Kajiannya tentang apa? Misalnya saya kemarin tuh memutuskan sirah, walaupun beberapa 2 hari ini sirah tentang para sahabat Nabi. Kemudian nanti zuhur, asar, menjelang maghrib, kemarin tuh istri saya ngerekomendasikan misalnya berzikir mendekati berbuka. Jadi goals-goals yang seperti itu. Kemudian belum lagi baca Qur'annya, target kita minimal sehari itu 1 juz. Bahkan kalau bisa 1 kali sholat itu 1 juz. Dan alhamdulillah selama masa di rumah lebih banyak bisa memurojaah anak, artinya bisa lebih tahu sampai mana perkembangan anak. Jadi ternyata banyak hal positif. Kalau memang kita tidak bisa keluar, saya sendiri bertahan di Malang, nggak akan bisa pulang, apalagi dalam kondisi kan sekarang bandara ditutup. Maka bersyukurlah mungkin teman-teman yang sudah mudik sebelum bandara ditutup, ya. Walaupun sebenarnya mudik itu juga berbahaya, ya. Bisa mudarat karena bisa membawa virus. Nah, ini yang pertama yang penting, ya, sahabat sekalian. Jadi goals kita harus punya tujuan. Kita harus punya target dalam Ramadan ini penting, ya. Kemudian yang berikutnya, nah, mulailah dari hal yang sederhana. Ini penting. Jadi antum ukur diri antum lah. Misalnya begini, kalau biasanya Ramadan sebelumnya, antum biasanya itu kemudian setiap sholat itu biasanya baru bisa membaca 1 lembar Al-Quran. Maka kalau sekarang, jangan sampai masang target itu yang bikin antum kaget dan berat gitu. Jadi target itu ditingkatkan perlahan, jangan langsung tinggi. Misalnya begini, kalau dulu, ini saking semangatnya gitu kan, kalau dulu itu saya Ramadan itu per 1 kali sholat, habis sholat wajib 5 waktu, itu saya baca Al-Quran 1 lembar. 1 lembar itu kan berarti bolak-balik. Nah sekarang saya semangat nih, masa pandemi harus dapat banyak pahala, banyak di rumah. 1 kali habis selesai sholat, misalnya nih, baca 1 Al-Quran sampai selesai. Ya, itu kayaknya terlalu berlebihan dan bisa jadi nggak tergarap gitu. Bisa jadi nggak bisa dilakukan. Ya, mulailah dari hal yang sederhana. Mulai dari misalnya 1 juz kalau bisa.
ataupun kalau nggak bisa 1 juz, setengah juz. Artinya apa? Yang penting ada progres, ya. Karena memulai dari yang sederhana ini penting, karena setiap langkah besar itu selalu dimulai dengan langkah-langkah yang kecil. Maka mulailah dari yang kecil, gitu. Jangan langsung ngelompat gitu, ya. Karena nanti akan kaget, ya, akan kaget. Misalnya begini lagi. Biasanya sedekah harian itu 2.000. Sekarang saya sedekah harian itu 200.000. Nah, iya kalau ada duitnya. Kalau nggak ada gimana? Kan begitu, ya. Nah, artinya apa? Mulailah dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kemudian bertahap, ya. Jangan langsung lompat, jangan langsung kemudian wah langsung lompat, itu jangan. Tapi mulailah dari hal-hal yang sederhana, ya. Jadi targetnya boleh, tapi jangan terlalu berlebihan, ya. Targetnya boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Misalnya begini, Ramadan. Ramadan ini saya masuk berat badannya 70 kilo. Keluar Ramadan target saya adalah 40 kilo, turun 30 kilo. Ya, bisa nggak ya kalau begitu ya? Kayaknya agak-agak berat deh. Ya, karena saya tuh lagi coba menganalisa nih sama istri saya. Kalau beras itu jelas lebih cepat habis di masa pandemi ini karena makannya lebih banyak dan lebih sering, ya. Nah, kalau puasa ini nanti kita lihat nih seberapa seberapa berkurangnya. Ya, jangan-jangan sebenarnya kan makan itu kan makan pagi, sahur itu kan makan pagi yang dicepetin dan berbuka itu kan makan malam. Otomatis kan setiap hari kita cuman makan 2 kali sehari. Tapi bisa jadi embel-embelnya banyak. Mungkin habis tarawih. Saya aja kadang-kadang habis tarawih itu kalau dulu ingat banget waktu masa-masa SMA, habis tarawih itu saya ikut masjid saya tuh tarawih 23 rakaat. 20 tarawih, 3 witir. Tapi setiap 8 rakaat, saya itu setiap 8 rakaat itu selalu izin dulu ke rumah. Waduh, izin dulu ke rumah, kemudian makan dulu di sana, ya ke rumah karena dari masjid ke rumah saya itu kan masih satu komplek tuh. Makan dulu ke sana, nanti saya ukur-ukur tuh kalau sudah rakaat 16, 15, 16 atau kemudian 17, 18 itu saya langsung balik ke musola masjid kemudian ikut yang witirnya. Habis itu kadang-kadang setelah witir tadarus bentar di masjid. Habis itu biasanya kadang-kadang pulang ke rumah itu makan kurma. Saya kan sangat suka kurma ya. Itu bisa jadi 11 biji gitu. Jadi itulah kondisi atau kue-kue kadang-kadang bapak saya itu kan beliin es buah, agar-agar dan lain sebagainya. Jadi ya artinya apa? Ya kembali lagi mulai dari yang sederhana. Ya, jadi jangan terlalu langsung berlebihan. Kemudian yang berikutnya, nah buat prioritas. Ya, ini mengacu kepada kapasitas diri kita. Dari setiap goal itu tentukan prioritas mana yang paling utama. Ya, misalnya tahajud kan, tahajud kita pengen prioritas utama itu adalah Ramadan tentu saja full. Ya, full itu maksudnya puasanya full, ya full dari pagi sampai dari subuh, dari imsak sampai dari subuh sampai kemudian azan maghrib, kemudian penuh, ya. Di sisi lain nanti misalnya target kita prioritas yang lain yang kita utamakan adalah bisa khatam Al-Quran minimal 1 kali dalam 1 bulan, ya. Atau misalnya kalau mau dibikin 2 kali dalam 1 bulan, ya maka harus dibikin tuh target-targetnya, rencananya. Kemudian sedekah berapa, kajian-kajian yang kita ikutin. Jadi prioritas ini membantu kita agar kita itu bisa lebih rapi dalam menentukan yang mana nih yang mau kita lakukan, yang mana yang mau kita utamakan. Sholat duha misalnya, sholat duha berapa rakaat? 2 rakaat, 8 rakaat, 6 rakaat, 12 rakaat dan seterusnya, ya. Buat prioritas. Kemudian yang berikutnya buat schedule, ya. Jadi jadwal. Jadi jadwal ini saya sendiri belum, kalau jadwal ini lebih kepada jadwal aktivitas kita itu tetap harus dijadwalkan, ya. Jadi termasuk juga mungkin lebih baik kita juga bisa bikin checklist, ya. Nah, jadi checklist misalnya tahajud terlaksana atau tidak. Kalau bulan Ramadan dulu tuh saya ada dibelikan istri itu kayak semacam checklist di dinding. Jadi hari ini saya itu aktivitasnya apa saja, sholat tahajud berapa di masjid, bla 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 segala macam. Sudah, kemudian istri saya seperti apa. Nah, kita bisa bikin checklist begitu di Excel aja. Jadi aktivitas harian kita, aktivitas kemudian mingguan misalnya, ya, itu dibikin saja. Dan schedule itu juga penting. Kajian ini kapan, kita mau ngadakan kajian segala macam. Makanya sekarang ya saya tetap bikin schedule seperti ini. Cuman bedanya sekarang itu ada schedule saya kasih kode itu C19.
COVID-19. Jadi setiap kajian yang COVID-19 itu adalah kajian atau agenda yang kemudian kajian itu dilakukan di masa-masa pandemi, ya. Nah, C19. Jadi baik di laptop maupun di HP. Jadi saya bikin begini agar lebih tertata. Karena ternyata ketika kita tuh merasakan sekarang jadi generasi yang dipaksa di rumah, yang kadang-kadang mungkin jadi generasi rebahan, ternyata rebahan terus itu nggak enak, kan begitu? Coba aja rasain. Ternyata rebahan, ya, abaikan backsound di belakang ya. Jadi rebahan yang lama ternyata itu bikin nggak enak, kan begitu? Ya, coba aja Anda rebahan tidur banyak-banyak gitu, habis subuh tidur, pagi tidur lagi sampai siang gitu kan, ternyata nggak enak juga, badan tuh sakit semua. Kita tetap perlu aktivitas, kita tetap perlu keringat, ya. Nah, maka agendakan dan buat schedule aktivitas-aktivitas Anda. Misalnya hari Sabtu ini kita kajian, ya udah bikinlah kajian, maka diatur sedemikian rupa. Itu kemudian yang berikutnya, nah ini penting juga, keberhasilan ini salah satunya adalah dengan kita itu memaksa diri kita untuk melakukan hal tersebut, ya. Artinya ya memang rasa malas pasti tetap ada ya, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini yang saya nggak tahu, kuliah pun mungkin ya tidak seefektif tentu saja dengan ini, dan mungkin di rumah garapan kita kalau nggak seputar ranjang, kamar, tempat makan, dapur gitu kan. Ya, kadang-kadang keluar mesin cuci mungkin kalau nyuci dan lain sebagainya. Tapi intinya begini, bahwa Ramadan ini tetap harus jadi Ramadan yang terbaik walaupun di kondisi pandemi. Bisa jadi adalah momen bagi kita agar kita itu bisa lebih banyak waktu untuk takarub ilallah, melakukan aktivitas ibadah di rumah, yakni menghidupkan malam-malam dan membaca Al-Qur'an. Karena kita boleh mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan habis-habisan membaca Al-Qur'an. Maka paksa diri kita itu. Karena memang tidak ada cara lain kecuali dengan memaksa diri kita. Ya, dengan memaksa diri kita. Ya, jadi kalau tidak dipaksa, maka bisa jadi nggak akan bisa. Ya, paksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang memang harus kita lakukan agar Ramadan ini menjadi lebih baik, menjadi lebih optimal, menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Ya. Nah, jadi memaksa diri. Yang mungkin nggak terbiasa masak, awal-awalnya, ya biasakanlah diri untuk memasak. Ya, yang Iwannya kan nggak, yang terbiasa makan, ya paksalah diri Anda untuk sabar untuk makan. Maksudnya makan cuma pas berbuka gitu, ya. Nah, jadi memaksa diri. Nah, yang berikutnya intinya begini, bahwa juga perubahan itu dia tidak instan ya, selalu berproses hingga mati. Maka lakukan saja, karena memang di dunia ini nggak ada yang instan. Atau saya bilang itu no casting as ujuk-ujuk. Nggak ada yang ceritanya tuh ujuk-ujuk itu ada gitu. Maka berubah itu tidak bisa instan, maka lakukan prosesnya terus-menerus. Jangan lelah untuk berproses, ya. Lakuin aja. Kalau misalnya kemudian ternyata ada orang yang kemudian kecewa dan segala macam, wajar aja. Namanya kita juga masih berproses. Yang penting adalah tetap berpegangan kita itu ingin selalu berubah menjadi lebih baik. Maka terus lakukan agar kita bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, itu kemudian yang berikutnya, ini tadi juga selalu berproses menjadi baik hingga mati. Karena kita tuh tidak akan pernah tahu kapan kita menjadi orang yang terbaik. Maka kita hanya cukup berproses, berusaha menjadi orang yang terbaik. Kerudungnya mana? Kalau ada kerudung itu duduk di sini. Salah itu. Oh, BHB ya. Dia sama Umi. Ya, jadi selalu berproses menjadi baik hingga mati. Ini poin pentingnya. Jadi bahwa ya kita tidak akan pernah tahu kita tuh kapan jadi orang yang terbaik, tapi kita tahu kita bisa terus berusaha menjadi orang yang terbaik. Dan kuncinya adalah istiqomah. Istiqomah tuh berat sih, cuman istiqomah aja gitu. Ya, lakukan ya tadi hal-hal yang sederhana, mulai lakukan pelan-pelan, intinya selalu berproses. Ramadan kali ini tetap harus jadi Ramadan yang terbaik, ya. Makanya saya juga alhamdulillah mohon doanya, misalnya kajian, saya juga berpikir masa sih saya itu ngisi kajian di luar terus tapi keluarga sendiri nggak dikasih sakofa atau nggak dikasih kajian, kan begitu. Akhirnya ya saya tentukan, ya sudah, ayo kita tiap habis subuh kajian sama anak-anak sama istri. Ya audiensnya cuman istri, anak-anak, ya. Yang anak-anak saya alhamdulillah bisa duduk dengan rapi walaupun
kajiannya nggak bisa sampai 1 jam jelas. Paling banter tuh paling 30 menit. Ya, paling banter tuh 30 menit. Tapi setidaknya dia duduk gitu. Duduk dan saya harus berusaha memikirkan bagaimana caranya mengatakan kata yang biasanya bagi Anda mungkin dimengerti, tapi bagi anak-anak ya susah gitu. Misalnya saya menyebutkan paman Nabi misalnya. Maka saya harus menggambarkan kepada anak-anak itu omnya Nabi gitu. Karena dia ngertinya om, bukan paman. Nah, begitu. Nah, tapi ada banyak aktivitas yang luar biasa. Termasuk misalnya aktivitas sekarang yang lagi asik saya sama istri itu ya nemenin istri masak. Dan saya kerasa banget skill memasak di bulan masa-masa pandemi ini menjadi lebih lebih bagus ya, lebih lebih pro gitu. Ya. Walaupun mungkin makan juga jadinya lebih banyak. Ya, ini juga jadi masalah yang lain. Ya, oke baik. Nah, terakhir 5 waktu yang harus kita perhatikan ya di bulan Ramadan ini ya ada 5 waktu yang harus diperhatikan. Yang ini harus dijaga agar kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Yang pertama, sepertiga malam. Sepertiga malam, hidupkanlah malam-malam kita dengan tahajud, dengan witir, dengan tarawih. Tarawih itu memang sholat malam, tapi lebih baik lagi kalau kita hidupkan dengan yang namanya tahajud. Bahkan kemudian kita hidupkan lagi dengan yang namanya mengaji Al-Quran. Kemudian setelah sholat subuh, ini juga penting. Jangan sampai setelah sholat subuh itu kita tidur. Mohon maaf, kadang-kadang saya juga ketika setelah sholat subuh itu bisa jadi tidur gitu. Karena setelah sholat subuh itu kan waktu yang paling enak buat tidur kan begitu, dingin, kok nggak tahu pokoknya enak banget gitu. Apalagi habis sahur, walaupun nggak sehat banget tuh habis sahur tidur, habis sahur sholat subuh tidur. Nah, maka hidupkan setelah sholat subuh itu. Misalnya kayak saya menstrategi, ayo kita kajian dulu sama ngaji sampai kemudian misalnya duha sampai agak pagian segala macam. Yang ketiga, saat kita melakukan aktivitas yang lain, saat bekerja. Mungkin kan kita ini saat bekerja, maka di sela-sela kerja kita itu maka berzikir, maka mengingat kepada Allah, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, saat bermedia sosial. Nah, ini juga hati-hati. Ya, jangan sampai waktu kita itu kemudian habis dengan media sosial, dengan nonton, dengan kemudian melihat di Facebook, Facebook Watch, IGTV dan lain sebagainya. Hati-hati, karena itu nggak kerasa banget tiba-tiba 1 jam udah lewat aja gitu. Hati-hati, ya. Saat bermedia sosial, belum lagi hati-hati membagikan kabar-kabar yang kemudian belum jelas kebenarannya. Yang kelima, menjelang maghrib, masa-masa kemudian kita menunggu berbuka. Ini masa yang harus kemudian, waktu yang harus kita itu bersyukur, karena kita merasakan kenikmatan yang luar biasa, bisa kemudian merasakan yang namanya kenikmatan berbuka puasa. Karena kan nikmatnya berbuka itu ya begitu, setelah lapar seharian, kemudian kita berbuka dengan buka puasa. Dan alhamdulillah kita bersyukur kita masih bisa berbuka puasa dengan nyaman. Sementara di antara sahabat saudara-saudara kita bahkan ada yang berbuka puasa mungkin tidak seberuntung kita. Ya, jadi 5 waktu ini yang harus kita perhatikan agar kita hidupkan malam-malamnya, agar kita perbanyak ibadah di sini, perbanyak kemudian waktu ini untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja make good use of today. Artinya apa? Tetap produktif di hari-hari ini. Selain kita beribadah, maka juga kemudian produktiflah. Bikinlah sebuah karya, mau tulisan, mau kemudian Anda bikin apapun ya. Artinya karya yang kemudian mengisi waktu luang Anda, menjadikan itu menjadi hal yang positif ya. Yang itu menjadi nilai tersendiri bagi Anda. Saya sendiri kadang-kadang sering ngadain live di mana namanya di Facebook saya secara pribadi, sering diundang ngisi kajian. Kemudian saya mencoba menulis buku, bikin materi dan lain sebagainya. Apapun yang penting itu produktif dan memberikan kebaikan, value yang baik bagi kita. Sehingga kemudian apa? Di masa pandemi ini kita masa di rumah ya ada kemudian karya yang kemudian bisa kita lahirkan, ya. Jadi jangan kemudian nonton drama aja atau main game aja, eman gitu, ya. Jadi lakukan sesuatu yang bisa menghasilkan. Syukur-syukur kalau ternyata itu nanti bisa menjadi misalnya wasilah rezeki, jadi maisha, jadi pendapatan dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi ini yang kemudian bisa saya sampaikan dan semoga ini membantu kita untuk menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik, Ramadan yang tetap menjadi Ramadan yang berkesan, Ramadan yang tetap kemudian Ramadan ini banyak di sini kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, tadi itu orangnya meninggal. Yang 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 ada papanya tuh ada jalannya. Itu orangnya meninggal. Itu tadi apa namanya?
meninggal namanya yang tadi Ini tahu omnya. Iya. Baby.